Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masna. Saya sebagai salah satu anggota kelompok 8 pada mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Kesultanan Melayu di Jawa Barat. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat merupakan salah satu pusat penyebaran Islam bercorak Melayu Islam di Nusantara. Di Jawa Barat terdapat dua kesultanan, yakni Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi sampai 1813 Masehi. Wilayah Banten awalnya merupakan bagian dari kerajaan Hindu-Buddha, yakni Kerajaan Pajajaran, yang kemudian ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati dan putranya yang bernama Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Sultan pertama Banten pada tahun 1552 Masehi. Posisi yang strategis di ujung Pulau Jawa Barat menjadikan Banten sebagai jalur laut internasional yang didukung dengan jaringan dagang Muslim seperti Melayu, Gujarat, Arab, dan Cina. Menjadi pelabuhan bebas dan pusat Islam terbesar di ujung Pulau Jawa Barat. Masa Kesultanan Banten terjadi pada masa-masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1683, di mana pada puncak kejayaan ini, Banten membangun armada laut sendiri yang lebih kuat, membangun pabrik senjata untuk melawan VOC, membangun hubungan diplomatik dengan negara Denmark, Inggris, dan juga Perancis. Bandar Banten menjadi salah satu pusat pelabuhan internasional yang dimana ribuan kapal bersandar di pelabuhan pada setiap tahunnya. Selanjutnya, komuniti utama Banten yaitu Lada Hitam yang dimana Lada Hitam memonopoli perdagangan pada saat itu. Kawasan diplomatik Melayu yang dimana kawasan ini meliputi Melayu, Jawa, Arab, Cina, India, dan Eropa. Masa kemunduran Kesultanan Banten. Kesultanan Banten mengalami masa kemunduran akibat konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Pada tahun 1683, Sultan Haji meminta bantuan VOC untuk mengalahkan ayahnya. VOC kemudian memanfaatkan konflik tersebut sehingga Sultan Ageng berhasil ditangkap dan dipenjarakan di Batavia. Pada tahun 1684, Banten dipaksa menandatangani perjanjian dengan VOC yang menyebabkan hilangnya sebagian kedaulatan ekonomi dan perdagangan. VOC juga memonopoli perdagangan lada sehingga pendapatan Banten menurun drastis. Memasuki abad ke-18, para Sultan Banten semakin bergantung kepada VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Dendels memerintahkan penghancuran Istana Surosowan. Akhirnya, pada tahun 1813, Kesultanan Banten resmi dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, semangat perjuangan rakyat Banten tetap hidup dalam berbagai gerakan perlawanan. Selanjutnya, masa kejayaan Kesultanan Cirebon. Masa kejayaan Kesultanan Cirebon terjadi pada pemerintahan Sunan Gunung Jati sekitar tahun 1479 hingga 1568. Pada masa ini, Cirebon berkembang menjadi pusat dakwah Islam terkemuka di Jawa Barat dan menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Demak serta jaringan Wali Songo. Di bidang ekonomi, perdagangan berkembang pesat melalui pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai daerah Nusantara. Kemajuan tersebut mendorong pembangunan keraton kesepuhan sebagai simbol kebesaran kesultanan. Dalam bidang budaya dan agama, Cirebon meninggalkan banyak warisan berharga, seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Barat, batik megah Mendung yang terkenal hingga mancanegara, seni topeng Cirebon, serta berbagai pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam dan melahirkan banyak ulama di Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berdiri sekitar tahun 1445 di wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pangeran Walangsungsang mendirikan komunitas Muslim pertama di Cirebon yang kemudian berkembang menjadi pusat penyebaran Islam. Perkembangan Cirebon semakin pesat pada masa Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang memperkuat dakwah Islam dan menjadikan Cirebon sebagai pusat kebudayaan Islam di Jawa Barat.
Letaknya yang strategis di jalur perdagangan, Pantura membuat Cirebon berkembang menjadi pelabuhan penting dan pusat perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Cirebon memiliki beberapa keunikan, yaitu menjadi satu-satunya kesultanan di Jawa Barat yang sejak awal berbasis Islam Melayu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati yang merupakan wali Songo sekaligus kepala negara, serta menjadi tempat lahirnya batik Megah, Mendung, dan wayang Cirebon yang mencerminkan perpaduan budaya Sunda, Jawa, Melayu, dan Cina. Di sini saya akan menyampaikan materi Kesultanan Cirebon masa kemunduran. Yang pertama yaitu Sunan Gunung Jati wafat pada 1568. Tidak ada pemimpin sekuat beliau setelahnya. Yang kedua yaitu perebutan tahta di antara keturunan Sunan Gunung Jati memicu konflik internal. Yang ketiga yaitu pada tahun 1677, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi dua setelah pengsengketaan. Yang pertama, Kesultanan Kasepuhan, tertua, penerus utama. Yang kedua, Kanoman atau cabang baru. Yang keempat, muncul pula Kesultanan Kacirebonan dan Panembahan Cirebon. Yang kelima, perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk intervensi dan pengendalian politik. Pada tahun 1681, Cirebon menandatangani perjanjian dengan VOC dan kedaulatan terkikis. Pada abad ke-19, Cirebon menjadi wilayah di bawah pengaruh penuh Belanda. Warisannya berupa Keraton Kasepuhan dan Kanoman masih berdiri dan aktif hingga kini. Di sebelah kiri saya ada kronologi kemunduran. Boleh teman-teman lihat dan baca. Kita ke materi selanjutnya yaitu perbandingan Cirebon dan Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1526 atau 1552 Masehi. Kesultanan Cirebon berdiri kurang lebih 1445 Masehi. Kesultanan Banten berakhir pada 1813 Masehi atau dibubarkan oleh Belanda. Kesultanan Cirebon berakhir pada 1677 atau terpecah dan 1809 oleh Belanda. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Maulana Hasanuddin. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walangsungsang atau Sunan Gunung Jati. Lokasi Kesultanan Banten berada di ujung barat Jawa sampai Selat Sunda. Sedangkan Kesultanan Cirebon berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Timur. Kekuatan utama Kesultanan Banten yaitu perdagangan lada dan armada laut. Sedangkan Kesultanan Cirebon berupa dakwah Islam dan kebudayaan Melayu. Kesultanan terbesar Banten yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dari tahun 1651 sampai 1683. Sedangkan Kesultanan Cirebon berada di Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1568. Warisan budaya Kesultanan Banten berupa Masjid Agung Banten dan Istana Surosowan. Warisan budaya Kesultanan Cirebon berupa batik Megamendung, tari topeng, dan keraton. Sebab runtuhnya Kesultanan Banten yaitu konflik internal dan intervensi VOC. Sebab runtuhnya Kesultanan Cirebon yaitu perpecahan dinasti dan intervensi VOC. Selanjutnya kesimpulan dan warisan kedua kesultanan tersebut hingga kini. Yang pertama yaitu warisan agama, Islam di Jawa Barat mendarah daging berkat perjuangan Banten dan Cirebon. Contohnya pesantren, tradisi tahlil dan budaya Islam Sunda lahir dari kesultanan ini. Yang kedua yaitu warisan budaya. Batik Megamendung termasuk ke dalam UNESCO. Tari topeng, wayang Cirebon, dan arsitektur masjid khas Jawa Barat adalah buah kebudayaan kedua kesultanan. Ketiga yaitu warisan ekonomi. Jaringan perdagangan lada dan rempah yang dibangun Banten menjadi kondisi ekonomi maritim Jawa Barat dan cikal bakal pelabuhan Sunda Kelapa atau Jakarta. Yang terakhir yaitu warisan politik. Sistem pemerintahan Islam yang adil dan model tata negara, semangat perlawanan Banten terhadap penjajah menginspirasi gerakan kemerdekaan Indonesia. I just had to let you know you're